Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita masih membahas persiapan soal US Matematika Wajib ya. Kali ini mengenai transformasi geometri. Soalnya, persamaan bayangan garis 3x ditambah 5y dikurangi 7 sama dengan 0 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 1 negatif 1 negatif 1 2 dilanjutkan dengan 3 2 2 1 adalah. Oke, karena ini merupakan soal persamaan garis ya kan. Nah, maka kita harus buat berbentuk X sama dengan dan juga Y sama dengan. Nah, sebelumnya untuk mengetahui tersebut kan kita perlu X aksen Y aksen sama dengan proses transformasi geometrinya ya. Jadi di sini kita buat bentuk X aksen kemudian Y aksen ya. Atau ini merupakan bayangan adalah proses perkalian matriks yang ada di sini. Nah, yang terlebih dahulu dituliskan adalah yang paling belakang ya. Jadi 3, 2, 2, 1 ya. Kemudian kita kalikan dengan matriks yang di depannya. 1, negatif 1, negatif 1, 2 ya. Kemudian baru dikali X dan Y. Nah, di sini nanti kita akan mengalihkan ya. Jadi kita tuliskan dulu nih turun X aksen, Y aksen. Nah, sementara ini matriksnya kita kalikan. Masih ingat ya? Jadi, untuk mengalihkan mungkin supaya lebih mudah, bagian yang sebelah kiri ini kita buat ke samping. Ya. Yang sebelah kanan kita buat ke bawah. Nah, sehingga perkaliannya adalah caranya gini. Kita lihat bagian atas ya, bagian atas ini dan bagian kiri. Dan letaknya disesuaikan. 3 tadi ya, 3 dikali 1 itu kan 3. Kemudian ditambah 2 dikali min 1, min 2, berarti 3 ditambah min 2 itu 1. Langsung aja ya. Kemudian atas kanan ya, 3 dikali min 1, yaitu min 3, ditambah 2 dikali 2, yaitu 4. Min 3 tambah 4, yaitu 1. Simpan sini ya. Lanjut, bawah kiri letaknya taruh di sini. Bawah 2 dikali bagian kirinya ada 1 ya, 2 kali 1 2 ditambah 1 dikali min 1 yaitu min 1. Sehingga 2 dikali 1 2 ditambah min 1 hasilnya 1 ya. Kemudian yang terakhir 2 dikalikan min 1 min 2 ditambah 1 dikali 2 yaitu 2. Berarti 0 ya. 2 min 2 tambah 2 0. Oke. Kemudian XY-nya kita tuliskan ulang. Ya. Kemudian di sini X aksen masih ditulis ulang ya. Y aksen sama dengan. Nah, di sini kita kalikan sama ya. Yang bagian ini ke kiri, yang bagian ini ke atas ya. Sehingga hasil kalinya adalah min 1 dikalikan kalikan X maaf, yaitu X ditambah 1 dikali Y yaitu Y ya. Kemudian yang bawahnya 1 dikalikan X yaitu X ditambah 0 kali Y yaitu 0. Berarti tetap X saja ya. Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa X aksen itu sama dengan X tambah Y dan Y aksen sama dengan X ya. Nah, di sini yang mau kita ambil kan bentuk X sama dengan dan juga Y sama dengan ya. Di sini kita sudah temukan X itu sama dengan apa? Y aksen ya. Nah, sementara untuk Y itu masih berhubungan dengan X ya. Jadi kan itu ada persamaan yang lain ya, yaitu X ditambah Y sama dengan X aksen. Nah, kita kan mau bentuk Y sama dengan ya, berarti kan Y itu sama dengan X aksen dikurang X ya kan. Nah, di sini ada unsur X-nya yang bisa kita ubah kan. X aksen dikurang. Nah, X di sini kan setara dengan yang di sini ya. X sama dengan Y aksen. Jadi X di sini kita bisa ubah menjadi Y aksen. Sehingga kita punya bentuk persamaannya ya. Yang pertama X sama dengan Y aksen dan yang kedua Y itu sama dengan X aksen dikurang Y aksen. Nah, ini kita akan substitusi ke persamaan 3X ditambah 5Y kurang 7 sama dengan 0. Berarti 3X. Nah, X-nya akan kita ganti ini ya, Y aksen ya. Kita tulis dulu deh. Plus 5Y kurang 7 sama dengan 0.
3. X-nya kan kita ganti ya aksen ya. Ditambah 5. Nah, Y-nya kita ganti X aksen kurang Y aksen. Kurang 7 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita buka ya, jadi 3Y aksen ditambah 5X aksen kurang 5Y aksen dikurang 7 sama dengan 0. Nah, di dalam pilihan X-nya kita kedepankan ya sesuai ya. Di 5X, 3Y dikurang 5Y negatif 2Y dikurang 7 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang D. Oke. Paham ya? Next. Nah, nomor selanjutnya adalah mengenai matriks ya. Jadi di sini ada penjumlahan matriks dan ada perkalian matriks. Yang diminta adalah nilai X. Nah, caranya untuk yang penjumlahan kita jumlahkan dulu ya. Mungkin langsung aja ya, yang letak 4 ditambah dengan min 6, min 2. Kemudian 3 ditambah min 11 di min 8 ya. Kemudian X min 2 ditambah 8, berarti X ditambah 6 ya. Kemudian 2 ditambah min 6 yaitu min 4. Nah, sama dengan, nah ini kan matriks perkalian ya. Mungkin kita bisa kalikan dengan 2 dulu. 2 kali 3, 6. Jadi semua dikali dengan 2. 2 kali 1, 2. 2 kali min 2, min 4. Min 4 ya. 2 kali 4, 8. Ini kita kalikan dengan 0, 3, min 1, 1. Nah, oke, yang sebelah kiri masih kita tuliskan ulang ya. Min 2, kemudian min 8, kemudian X tambah 6, dan juga min 4 ya. Nah, ini kita kalikan. Masih ingat ya mengalikannya? Kita buat ke samping dan buat ke bawah. Supaya lebih mempermudah aja ya. Kalau mau langsung boleh nggak? Boleh banget. 6 kali 2 tambah 2 kali min 1, 0 tambah min 2, berarti min 2 ya. Kemudian min 4 kali 0, 0. Tambah 8 kali min 1, min 8. Berarti 0 tambah min 8, min 8. Kemudian min 6, dengan sebelah kanan ya. Min 6 kali 3, min 6. 6 ya. 6 kali 3, 18. 2 kali 1, 2. 18 tambah 2, 18 tambah 2, 20. Min 4, bawah kanan ya. Min 4 kali 3, min 12. 8 kali 1, 8. Min 12 tambah 8, min 4. Oke deh. Di sini kalau kamu lihat antara kanan dan kiri min 2 seletak ya, min 8 min 8 min 4 min 4. Nah, berarti untuk mencari X itu persamaan yang sebelah sini ya, ini dan ini. X tambah 6 sama dengan 20. Berarti nilai X adalah 20 dikurang 6 ya kan? Sehingga nilai X adalah 14. Oke, jawabannya yang D. Semoga paham ya. Next. Nah, kita masuk ke gradien garis singgung ya, atau persamaan garis singgung kurva di sini. Nah, yang harus kamu ingat adalah untuk Y ya, kurva Y atau fx ya. Misalkan kita ketahui persamaan garis singgungnya itu fx ya, dengan Y ini. Nah, kalau persamaan ini kita turunkan, nanti akan menjadi f aksen x, yang artinya dia adalah M atau gradien ya. Sementara di sini kan yang diminta adalah persamaan kurvanya ya, bukan turunannya ya kan, bukan persamaan garis singgungnya. Jadi kita balik ya, justru diketahuinya f aksen x, kita cari fx. Kalau terbalik berarti ini dengan integral ya. Nah, jadi gimana? Jadi kita mau cari fx kan, jadi fx itu sama dengan integral dari f aksen x ya, dx jangan lupa. Nah, f aksen x itu kan 4x kurangi 3 dx gitu ya. Nah, ini kita integralkan dulu, berarti kan 4x, ini kan pangkat 1, ditambah 1 ya, jadi 2,
per 2. Jadi kalau mengintegralkan seperti itu. Kemudian min 3 tambahkan variabel X. Jadi min 3X ya. Jangan lupa ditambah C. Nah, Fx ini sama seperti Y kan. Ya, jadi saya mau ubah Y. Boleh nggak? Boleh dong ya. Nah, ini ada pada keterangan titik melalui titik min 1,12. Jadi min 1,12 berarti min satunya ini X, 12-nya ini Y. Nah, ini bisa kita substitusi ya. Y-nya 12 nih sama dengan X kita masukin min 1 ya. 4 dibagi 2, 2. Ya kan? 2 kali min 1 kuadrat dikurang 3 kali min 1 ditambah C. Jadi di sini yang mau kita cari adalah C-nya dulu ya. Oke. Jadi di sini 12 sama dengan min 1 pangkat 2 kan 1 kali 2 berarti kan 2. Min 3 kali min 1 kan berarti plus 3 ya. Ditambah C. Nah, berarti 12 sama dengan 5 tambah C. Oke, sehingga C-nya berarti kan berapa? 7 ya. Jelas ya. Nah, sehingga hasil Fx yang lengkapnya adalah dari sini ya. Nih, dari sini. Dari sini. Setelah hasil diintegralkan, pastinya C-nya sudah disubstitusi juga. Jadi 4 bagi 2 kan 2x kuadrat ya. Dikurang 3x. Ya kan? Kemudian tambah C. C-nya berapa? 7 ya, berarti tambah 7. Oke. 2x kuadrat min 3x ditambah 7. Jawabannya yang A. Oke, semoga paham ya. Kita next. Nah, kemudian ada soal mengenai integral. Nah, di sini adalah integral perkalian ya. Dan bentuknya ini cenderung agak ribet ya, ada yang agak ribet. Nah, dan kita bisa lihat selisihnya. Nah, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Ya, sehingga kalau bentuk seperti ini, ciri-cirinya bisa menggunakan integral substitusi. Nah, apa itu integral substitusi? Jadi kita memisalkan ya awalnya. Kita misalkan U. Nah, U ini adalah biasanya permisalannya itu yang bagian yang agak ribet. Agak ribet kan yang bagian sini ya. Nih. X kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 ya. Kita misalkan. Nah, kemudian kita turunkan U menjadi DU ya. Kemudian X kuadrat kita turunkan menjadi 2x dikurangi 3 ya kan. X-nya hilang. Kemudian plus 4-nya jadi 0. Jangan lupa tuliskan dx karena turunkan terhadap x ya. Nah, kemudian yang kita buat adalah bentuk dx sama dengan ya. Berarti di sini menjadi du per 2x dikurangi 3 ya. Kenapa du-nya di atas? Karena kan dx-nya dikali 2x kurang 3. Maka kali silangnya kalau dx-nya di sini berarti silangnya 2x min 3-nya di bawah gitu kan ya. Nah, kalau sudah kita balikan lagi ke bentuk sesuai soal ya. Jadi kan integral. Nah, 4x kurang min 6 ini bisa kita bentuk juga menjadi bentuk ada 2x kurang 3-nya. Caranya kita faktorkan atau kita keluarkan 4 dan 6 kan sama-sama bisa dibagi 2. Jadi kita keluarkan 2 ya. Buka kurung, sisanya adalah 4x dibagi 2 yaitu 2x. Kemudian min 6 dibagi 2 yaitu min 3. Gitu ya. Kemudian x kuadrat min 3x plus 4 ini kan tadi misalkan U ya. Jadi U, kemudian angkat 4-nya jangan lupa dituliskan. Kemudian dx. Nah, dx ini kita ganti ini du per 2x kurang 3. Du per 2x kurang 3. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada 2x kurang 3 di atas, ada 2x kurang 3 di bawah ya. Sehingga kita bisa coret, ya kan? Nah, kalau sudah, kita tinggal tuliskan sisanya. Integral 2 U pangkat 4 du. Nah, jadi kalau du berarti variabel yang ada juga U, jangan X ya. Kalau ada X gimana? Ya salah ya. Kemudian kita integralkan 2-nya. Oh ya, integralnya harusnya tidak ditulis ya. Maka 2, tulis ulang, kemudian U. Integral kan pangkatnya bertambah 1. Sehingga 4 tambah 1 menjadi 5 per 5 ya. Jangan lupa plus C. Kalau sudah diintegralkan plus C ya. Oke, sehingga tinggal kita ganti nilai U-nya. U-nya tadi berapa? Ya, 2 per 5, buka kurung, U-nya adalah X pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 4 tutup kurung plus C. Nah, kebetulan di sini jawabannya tidak tersedia, kita pilih aja option yang F ya. Oke deh, semoga paham.
Kemudian next nomor selanjutnya nomor 5. Ini mengenai persamaan linier, tetapi bentuk soal umur ya. Nah, jadi yang perlu kamu tahu, kalau misalkan di sini ada kata 3 tahun lalu berarti nanti dikurang 3 ya. Kemudian kalau 2 tahun yang akan datang berarti nanti akan ditambahkan 2 gitu ya. Nah, di sini 3 tahun yang lalu umur A ya. Jadi nanti setiap ada umur A berarti nanti A-nya ini harus dikurang 3 karena kan 3 tahun lalu ya. Umur B-nya juga harus dikurang 3 gitu kan. Sehingga kan di sini ada kalimatnya umur A ya, berarti A kurang 3 ya kan. Sama dengan 2 kali umur B, berarti sama dengan 2 kali umur B. B-nya berarti kan tadi jadi B kurang 3 juga ya. Oke. Nah, dari sini boleh kita sederhanakan ya. A kurang 3 tetap. Nah, ini kali pelangi. Menjadi 2B kurang 6. Nah, sebaiknya yang ada variabelnya kita pindah ke kiri semua. Jadi A dikurangi 2B sama dengan, nah min 3 pindah ke kanan kan jadi plus 3. Min 6 plus 3 berarti kan min 3. Nah, ini persamaan yang pertama. Nah, yang selanjutnya ada kalimat, sedangkan 2 tahun yang akan datang berarti nanti kita buatnya berbentuk, kalau ada unsur A berarti A ditambah 2 ya. Kemudian kalau ada unsur B menjadi B ditambah 2. Nah, di sini untuk 2 tahun yang akan datang 4 kali umur A berarti kan 4 kali umur A. Umur A berarti kan A tambah 2 gitu kan. Sama dengan umur B ditambah 36 tahun berarti umur B yaitu B tambah 2 ya ditambah 36 tahun. Nah, sehingga ini tinggal dikali pelangi ya. 4A kemudian ditambah 4 kali 2 8, kemudian sama dengan B 2 tambah 36 yaitu 38. Nah, kemudian tadi kita ubah semuanya ke kiri ya. Untuk variabel P 4A dikurang B ya sama dengan 8 pindah ke kanan, jadi kan dikurang 8 ditambah 38. Min 8 ditambah 38 maksudnya, sehingga hasilnya 30. Ya. Nah, kita punya 2 variabel dan 2 persamaan, atau istilahnya SPLDV ya. Kita akan gunakan eliminasi untuk menentukan nilai A dan B-nya. Oh, di sini yang ditanya adalah umur A ya. Berarti kita akan samakan yang variabel B-nya. A dikurang 2B sama dengan negatif 3. Dan 4A dikurang B sama dengan 30. Nah, karena kita mau hilangkan B, maka kita kalikan dulu ya, samakan. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2 deh. Nah, sehingga atas kali 1 semua ya. Ini kan A kurang B sama dengan negatif 3. Sementara yang bawah kita semua A kurang 2B. Kali 2 berarti 4 kali A 8A ya. 4A kali 2 8A, min B kali 2 min 2B sama dengan 30 kali 2 60. Nah, ini kan sama-sama min berarti dikurang ya supaya habis. A dikurang 8A berarti min 7A sama dengan min 3 min 60 berarti min 63. Sehingga nilai A-nya adalah min 63 dibagi min 7. Berapa? Ya, nilai A-nya adalah 9. Oke. Ada ya di C. Oke, semoga bisa paham ya. Baiklah, yang selanjutnya kita akan coba integral dari X ditambah 2 per akar X kuadrat ditambah 4X. Jadi ini sama ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Jadi ini bisa kita gunakan cara integral substitusi ya. Oke, hasil dari integral X ditambah 2 per akar X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 dx. Nah, ini yang bagian agak ribetnya. Kita misalkan dia U ya. Jadi U itu adalah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3 ya. Kita turunkan menjadi DU sama dengan berarti 2X ditambah 4. Jangan lupa tuliskan dx-nya ya. Sehingga dx-nya sendiri adalah DU per 2X ditambah 4. Nah, di sini di dalam soal itu bentuknya X tambah 2. Sehingga kita juga bisa menyederhanakan menjadi DU per 2-nya kita keluarin ya.
sisanya adalah X ditambah 2, supaya bentuknya sama. Oke, setelah ini kita akan substitusi ya, sesuai data, integral X ditambah 2 dituliskan, kemudian per X kuadrat plus 4X dikurang 3, tadi kan adalah U ya, jadi kita tuliskan dia U. Nah, kemudian di sini ada bentuk akar ya. Nah, bentuk akar ini kita tetap tuliskan, kemudian dx sendiri tadi adalah du per 2 dalam kurung x ditambah 2. Nah, ternyata di sini kan ada yang sama ya, x tambah 2 di atas sama di bawah, kita bisa coret. Kita tuliskan sisanya. Di sini ada setengah ya. Kemudian di situ ada akar u tapi letaknya di bawah. Akar u sendiri kan u pangkat setengah. Kalau kita naikkan dia jadi ke atas menjadi u pangkat negatif 1/2, supaya kita bisa integralkan ya. Oke, sehingga hasil integralnya adalah setengah, tulis ulang, kemudian u pangkat negatif setengah tambah 1, itu kan setengah ya, dikali 1 per setengah. Ini langsung kita balik aja ya, karena pecahan jadi balik 2/1. Jangan lupa plus C ya, sehingga hasilnya adalah, oh ini bisa dicoret ya, 2/2, itu habis, sisanya adalah u pangkat setengah. Nah tadi pangkat setengah itu adalah akar ya, jadi kan akar u. Nah, U sendiri adalah nilainya kita kembalikan, yaitu X kuadrat plus 4X dikurangi 3. Ya, jangan lupa plus C. Sehingga hasilnya adalah yang A. Ya, semoga paham ya. Kita next. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 5x tambah 7 turun pada interval ya. Jadi di sini menggunakan turunan pastinya ya. Kemudian fungsi turun, maka bentuknya adalah fx aksen kurang dari 0. Jadi kalau fungsi turun itu artinya f aksen x kurang dari 0 ya. Jadi langsung saja kita turunkan. Mungkin kita pakai warna merah aja deh. Ya. Seperti apa? Langsung turunin aja ya. 3x kuadrat. Kemudian tambah 2x ya. Kurangi 5 kurang dari 0. Oke, kemudian kita coba faktorkan. 3x, x. Berapa ya? Min 5 plus 1. Kita cross check, plus 5 min 1, coba ya. 3x kali x, 3x kuadrat, min 3x plus 5x, 2x, min 1. Ya, betul, oke. Langsung betul. Sehingga 3x, langsung aja ya, sama dengan 5 pindah jadi min 5. Sehingga nilai x-nya adalah min 5 per 3. Kemudian yang satu lagi, x sama dengan min 1. Nah, di sini kita buat garis bilangan, ya kan. Nah, garis bilangannya yang paling kiri adalah min 5 per 3 dulu ya. Sama min 1. Oke, kita cross check bagian kanan ya. 2 positif. Oke. Positif, berarti kalau ini positif, berarti ini negatif, ini positif ya. Oke, berarti ini kan tandanya kurang dari ya, kurang dari. Berarti yang diambil yang negatif. Berarti diantara ini satunya positif ya, maaf. Ambil angka 2, 2 positif. 3 kali 2, 6 tambah 5, 11, 2 kurang 1. 11, berarti penyelesaiannya adalah x diantara min 5 per 3 sampai 1 ya. Jawabannya yang A. Oke. Semoga paham ya. Tadi sorry ya, x sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya inverse dari hasil perkalian matriks ya. Berarti ini kita kalikan dulu ini ke samping ya. Ini ke bawah. Sehingga hasil kalinya 2 kali 1, 2. Tulis ini. 2 tambah 1 kali min 2, min 1 kali min 2, 2 tambah 1 kali min 1, min 1 bawah kiri, min 2 kali 1, min 2 tambah min 2, min 2, 4 tambah 3, min 1, min 3 atas kanan, min 2, min 2, min 4 tambah min 1, min 3, 3 tambah 1, 1, 1. Kemudian bawah kanan, min 2, min 2, 4 tambah
min 2, min 3, 6. Tambah 3, 1, 3. Oke. Jadi hasil akhirnya 2 tambah 2, 4. Dikurang 1, 3. Min 2 tambah 4, 2. Tambah min 3, min 1. Min 4 tambah 3 tambah 1, 0. 10 tambah 3, 13. Kemudian kita diminta mencari inversnya ya. Nah, rumus inverse adalah apa? Ya, 1 per AD kurang BC kali A coin. Di sini D, di sini A ya. Min B, min C. B sama C nya tetap, cuma dia ditukar. Sehingga hasil inversnya yaitu 1 per, ini kan A kali D 39 kurangi D kali C kan 0 ya. Kemudian kali A coin, ditukar antara A dan D menjadi 13, ini 3. Kemudian 0 min 1 tetap min 0, tapi ini menjadi positif 1. 1 per 39 13 0 1 3. Saya kurang tahu nih kenapa jawabannya nggak ada dan jauh ya. Oke, semoga aja teliti ya, nanti tolong di cross check lagi.